Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Maamsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang 4 saham yang akan IPO di bulan April ini ya. Ada Olive, ada WNR, ada MTMH, dan ada juga IBOS. Seperti biasa, teman-teman silakan untuk mencoba aplikasi terbaru dari Syariah Saham bernama Hissa yang sudah ada di Android atau di Play Store dengan nama Hissa Syariah Saham. Di situ kita bisa mengecek saham mana yang sudah masuk syariah atau bukan. Dan alhamdulillah di bulan Maret kemarin kita sudah mendapat izin dari Kemkominfo sebagai mesin pencari informasi dan data tentang saham syariah. Nah, ada 4 saham yang akan IPO. Yang pertama adalah WNR, kemudian IBOS, MTMH, dan Olive. Nah, sebelum kita membahas tentang kesyariahannya, perlu saya jelaskan juga tentang screeningnya. Screening saham syariah itu seperti apa? Kita akan mulai dari bisnis screeningnya dulu. Ini sifatnya kualitatif ya, apakah dia ada usaha judi, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan, jual beli gharar maisir, produksi dan distribusi barang haram, dan yang lainnya, dan juga suap ya. Setelah itu baru masuk ke financial screening yang seperti biasa kita lakukan dengan utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45% dan pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Baru nanti kita nyatakan apakah efek tersebut syariah atau bukan. Nah, kita mulai dari WNR. Ini kita cek dulu dari usahanya bergerak di bidang properti dan real estate ya. Jadi asumsi kita di awal ini perusahaannya tergolong bisnis yang dibolehkan. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya di sini ada sekitar 100 miliar untuk membeli tanah ya. Kemudian sisanya untuk ada modal kerja, kemudian juga untuk anak usaha ya, seperti itu. Silakan dibaca lengkap di prospektusnya yang bisa diunduh di website eipo.co.id. Kemudian dividennya akan mulai dibagikan tahun buku ini 2022 sebesar 25% dari total laba bersih. Kita masuk ke yang kedua, ini MTMH. Menurut kabar ini adalah rumah sakitnya keluarga Martua Sitorus ya, nanti juga boleh dicek lagi. Ini ada sekitar 254 juta saham yang akan dilepas. Kemudian juga dari sisi bisnisnya ini rumah sakit swasta yang kemungkinan bisnisnya dibolehkan juga. Kemudian alokasi IPO-nya 181 miliar akan digunakan untuk belanja modal ekspansi usaha, kemudian juga kebutuhan modal kerja ya. Kemudian juga untuk membangun rumah sakit di Bandung, dan sisanya akan digunakan untuk dipinjamkan kepada anak usaha yaitu MSKA. Dan juga untuk pembangunan rumah sakit baru di Pematang Siantar ya. Kemudian untuk dividennya akan dibagikan mulai tahun buku 2021, berarti tahun sekarang pun akan membagi dengan sebanyak-banyaknya 40% dari laba tahun berjalan ya, seperti itu. Selanjutnya ini IBOS ya, ini restoran dan aktivitas perusahaan holding. Nah, sekilas kalau lihat ininya teman-teman mungkin ini boleh gitu ya. Tapi ternyata setelah dipelajari, dan kemarin juga terima kasih sudah ada yang mengkritisi video yang saya sengaja private sekarang. Itu ternyata dia bergerak di bidang, nah ini ya teman-teman, bar, kemudian menghidangkan minuman beralkohol dan non alkohol, kemudian juga kegiatan pendukungnya itu perdagangan besar minuman beralkohol. Jadi kemungkinan besar pendapatannya pun itu lebih dari sepertiganya untuk minuman yang tidak dibolehkan. Jadi dari sisi bisnis pun ini tidak masuk ya. Nah, nanti ekspansinya silakan alokasinya silakan dibaca saja. Ini untuk kebanyakannya untuk belanja modal ya, belanja modal, membangun cold storage, kemudian renovasi outlet bisnis, kemudian juga pembangunan restoran yang baru atau di anak usahanya. Dividennya ini 2021 mulai dengan maksimal 25% ya, seperti itu. Kemudian terakhir ini yang sekalian saya bahas adalah Olive ya, Oscar Living. Oscar Living ini bergeraknya perdagangan eceran furniture dan perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga. Jadi saya lihat saat tadi situsnya semacam marketplace furniture gitu ya, seperti itu. Dan ini
akan di sini ada digunakan 11,78-nya untuk belanja modal renovasi gudang, 88%-nya untuk pembelian persediaan gaji karyawan dan pemasaran. Dividennya akan mulai dibagikan tahun buku 2022 sebanyak 20%-nya. Nah, kita masuk ke rasio. Di sini kita bisa cek untuk IBOS tadi ya, kita garis bawahi bisnisnya mungkin tidak boleh. Jadi saya buat rumus baru sekarang dengan adanya kasus IBOS ini. Kalau di sininya sudah tidak halal atau kebanyakannya tidak halal, maka otomatis ini tidak berlaku gitu, yang dua ini ya. Jadi hasilnya adalah tidak. Sementara yang lainnya ini kita asumsikan boleh. Dan kita cek langkah keduanya, utang berbasis bunga, kemudian pendapatan non hal. Dan dari 4 emiten yang akan listing ini kemungkinan 3 masuk, 1 tidak ya. 3-nya itu WINR, MTMH dan Olive. Sementara yang tidaknya kemungkinan adalah IBOS. Jadi kalau ini masuk, Olive masuk, IBOS-nya kemungkinan tidak. Tapi kalau dari sisi profitabilitas kita bisa melihat bahwa yang paling menarik di sini adalah tentunya WINR ya, seperti ini. Tapi ini juga perlu dicek karena net profit marginnya itu 462%. Biasanya laba melebihi pendapatan, bisa aja dicek di sini ya. Pendapatannya 20 miliar, labanya 93 miliar. Biasanya ada pendapatan lain-lain. Dan properti itu juga tidak aneh kalau misalnya ada revaluasi aset yang dimasukkan sebagai pendapatan. Nah, itu saja ya teman-teman, mungkin penjelasan awal dari saya tentang 4 saham yang akan IPO. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mahamsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.